Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Anda sering terbangun antara jam 2 hingga jam 3 pagi? Jika suka, Anda termasuk orang yang beruntung, karena bangun di waktu tersebut bukanlah kebetulan semata, melainkan terdapat beberapa keistimewaan yang sangat luar biasa. Dalam ajaran agama Islam selalu memberikan petunjuk yang baik bagi umatnya, termasuk mengenai waktu bangun tidur yang paling baik. Islam selalu menganjurkan untuk bangun pagi secara rutin. Berikut ini ada 10 arti dan keutamaan jika kita sering terbangun antara jam 2 sampai jam 3 pagi menurut Islam. 1. Membuka pintu rejeki. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari sholat subuh dari Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya bernama Fatimah masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rejeki Tuhanmu dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah memberi rejeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. 2. Didoakan malaikat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar atau subuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tiap menjelang pagi hari 2 malaikat turun. Yang satu berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan." Malaikat yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, timpakan kerusakan kemusnahan bagi harta yang ditahannya dibakilkannya." 3. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang memasuki pagi hari, ia tidak berniat menzalimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa. Dan siapa saja yang memasuki pagi hari, berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur." 4. Jauh dari sifat malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, 'Malam masih panjang, tidurlah.' Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka yang bangun sebelum subuh, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Keberkahan bagi umatku mengalir di waktu pagi buta mereka." Hadis riwayat At-Tabrani. 6. Dimudahkan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain subuh dan asyar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. 7. Jauh dari kelalaian. Rasulullah SAW bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Maksud dari dalil di atas adalah orang yang malas bangun pagi, maka berarti ia adalah orang yang lalai karena lebih memilih untuk tidur sesuai bisikan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 205. 8. Mendapat rezeki yang luar biasa. Jika bangun pagi lalu melakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh, maka insya Allah akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. 9. Waktu yang baik untuk mulai beribadah. Dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya, kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna, tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah ada pahala di balik amal yang selalu kontinu. Lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam. Hadis riwayat Bukhari. 10. Lebih baik daripada dunia dan beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah pula pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Quran Surah Toha ayat 130. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah kamu sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Quran Surah Kaf ayat 39. Nah, itu dia sahabat beriman, 10 arti ketika kita sering terbangun antara jam 2 sampai jam 3 pagi. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.